Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi dia. Berjumpa lagi untuk materi pada siang hari ini adalah tentang sentralisasi atau tentang otonomi daerah yang ada di Indonesia. Ya, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang otonomi daerah. Sebelum ke sana kita ada beberapa hal yang perlu kita lihat tentang otonomi daerah. Yang pertama, Indonesia itu dibentuk berdasarkan nasib, tapi kalau nasib sudah berbeda, apa iya mau berbagi menjadi Indonesia? Jadi, ketika Indonesia eh, merdeka adalah karena sama-sama nasibnya sama-sama menderita oleh penjajahan dan lain sebagainya. Jika ada daerah yang hidupnya sejahtera, lalu ada daerah yang kurang sejahtera, apa iya masih mau menjadi seorang negara atau menjadi sebuah negara Indonesia yang notabene terjadi kesenjangan tersebut. Nah, ini hal yang perlu kita pikirkan, kita cermati, kita amati tentang eh, bentuk negara Indonesia untuk bersatu itu sendiri. Yang kedua, Bhinneka itu masih ada dalam angan-angan, pikiran dan belum berjalan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika atau Bhindekanya itu, ini menurut Anderson bahwa eh, itu masih hanya dalam pikiran, masih dalam angan-angan, belum menjadi sebuah hal yang sudah berjalan dengan baik. Lalu kita juga melihat bagaimana negara-negara bagian di Amerika Serikat, negara-negara bagian di Amerika Serikat itu kan hampir sama dengan kita, tapi di sana adalah presiden karena negara bagian, bukan dengan kita. Kita ada eh, wilayah tingkat satu, wilayah tingkat dua, yaitu gubernur, lalu wali kota atau bupati. Nah, itu adalah bentuk dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi kita bisa ngambil dari ini ada buku dari Foundation for Lokal dari Springer, lalu ada desentralisasi dalam praktek, ini bukunya Harry Handik tahun 2004, lalu ada Undang-Undang nomor 32, Undang-Undang nomor 23, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, lalu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, dan eh, introduction di semua literatur, jadi banyak literatur yang ada. Nah, ini ada pertanyaan. Coba teman-teman, Indonesia, apa sih deskripsi terbaikmu? Nah, coba teman-teman, ada yang mau menjawab Indonesia itu apa? Mungkin Mbak Dohita, Indonesia itu apa menurut Mbak Dohita? Dohitra Afril, bisa dihidupkan mikrofonnya Mbak? Mbak Dohitra, Mbak Amanati, Wikansari, apa sih Indonesia menurut Mbak Amanati? suatu negara Iya, dilanjut. negara Republik Kesatuan Ya, Indonesia adalah negara republik yang tentunya ditinggali oleh Mbak Amana, Amanati ya, sebagai negara dan menjadi warga negara dari negara Indonesia ini sendiri. Dari pendahuluan materi kita bahwa Indonesia ini ada pendapat dari Tikson tahun 2008 bahwa Indonesia itu telah dijajah selama 13 tahun dari kolonial dan merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Populasi Indonesia itu 250 juta orang, ini menurut data BPS tahun 2013. Dengan jumlah provinsi saat itu 34, ini data yang lama, dan kita sudah memiliki 38 provinsi dengan pemekaran-pemekaran yang ada. Lalu terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Lalu 5 provinsi di antara merupakan daerah otonomi khusus atau istimewa. Nah, ada Ibu Kota Jakarta, ada DIY, ada Aceh. Nah, itu adalah salah satu contoh dari daerah otonomi khusus. Nah, ini adalah data dari tiap provinsi. Tolong jangan dicoret-coret ya, Mbak. Mbak Rita. Nah, ini ada, loh, jangan dicoret ya.
Ya, ini ada dari data beberapa daerah yang menunjukkan mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2025. Kenapa sih kita harus desentralisasi? Kenapa tidak sentralisasi? Ini ada beberapa landasan yang kuat. Kenapa kita menjadi negara yang desentralisasi? Yang pertama, sebagian besar negara yang terbelakang mengalami kurangnya kemampuan politik dan administrasi yang cukup, dan dari ketidakmatangan sosial yang dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak di era modern. Jadi ada kekurangan-kekurangan secara politik itu membuat administrasi dengan administrasi yang susah dengan sentralisasi jadi satu dengan pemerintah pusat itu menjadi ada kekurangan eh, di sini menjadi negara yang tidak bisa maju. Lalu pembangunan membujuk individu dan komunitas mengubah cara tradisional dalam hidup dan mencari nafkah yang selanjutnya tergantung pada pendidikan, peragaan, dan kontak pribadi yang lain antara pemerintah sebagai pengarah dan rakyat sebagai bahan bakunya. Di samping juga orang yang mendapat manfaat dari pembangunan. Jadi dengan pembangunan itu, dengan desentralisasi itu bisa menjadi merata di daerah-daerah itu bisa ada pembangunan. Nah, dengan adanya pembangunan tersebut eh, dan ada pembangunan itu masyarakat juga bahan bakunya dari daerah juga dipakai, lalu tenaganya dari rakyat-rakyat daerah juga dipakai. Tapi pemerintah seringkali terlalu dibebani dan seringkali tanpa dukungan mencapai perubahan sosial dan perekonomian. Jadi ada beberapa yang beban yang dari pemerintah pusat itu secara dukungan dan ekonomi tidak tercapai sebagaimana mestinya. Lalu butuh desentralisasi agar dapat mencapai penyediaan barang dan jasa sampai pada masyarakat. Jadi di wilayah-wilayah yang dengan pemerintah daerah dengan memiliki kewenangan-kewenangan khusus itu menjadi eh, barang-barang dan jasa itu juga akan terpenuhi di daerah, tidak menjadi satu harus dari pusat gitu. Itu intinya dari desentralisasi. Lalu kalau kita lihat dari kekuasaan, nah, kita melihat dari desentralisasi itu kan terutama di bagian kekuasaan ya. Kalau dulu masa Orde Baru dengan kekuasaan dari pusat, pembangunan apapun menyeluruh dari pusat, sekarang dengan adanya desentralisasi muncullah sebuah pembagian kekuasaan. Dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat, mencegah kewenangan-kewenangan, penyelenggaraan pemerintah rakyat, mencegah kewenangan-kewenangan, ini menjadi sebuah lembaga-lembaga negara. Ada pemerintah tingkat satu, pemerintah tingkat dua, lalu ada hubungan kekuasaan. Nah, di dalam eh, hubungan kekuasaan ini ada secara horizontal dan ada eh, ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini secara horizontal, mendatar ya. Ini menjadi satu eh, kekuatan yang sama. Lalu kalau kita lihat secara vertikal itu ada hubungan yang bersifat atasan dan bawahan. Dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah. Makanya ada yang namanya kita amati kemarin yang sedang ramai itu di daerah Sumatera ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Lah di sini muncullah wewenang-wewenang dari hubungan kekuasaan tadi. Mana yang menjadikan wewenang untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Lah ini muncullah hubungan kekuasaan karena ada desentralisasi. Nah, yang ketiga ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Ini dilihat dari tingkatnya. Hal ini dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat daerah. Tadi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintahan tadi. Ini ada pendapat dari Hall memaknai bahwa istilah pembagian kekuasaan secara teritorial atau territorial division of power. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan atau kita melakukan perbandingan antara negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi. Jadi eh, negara kita memilih menjadi negara kesatuan, nanti akan berbeda dengan pembagian kekuasaan di negara federal maupun di konfederasi. Dalam negara kesatuan, negara yang
kita pakai, jelas terlihat bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi yang ini kita bahas. Lalu ada dekonsentrasi, ada Mede Bewin. Nah, ini adalah bentuk dari pembagian kekuasaan secara vertikal. Otonomi daerah, kalau di Indonesia menggunakan dasar apa? Otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini ada di pemerintah kita, ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nanti teman-teman dapat membaca secara rinci di dalam isi undang-undang tersebut. Lalu beda otonomi dan desentralisasi, itu apa? Desentralisasi itu pembagian kekuasaan tadi. Kalau otonomi nanti di tiap daerah memiliki wewenang, hak dan wewenang kewajiban tadi secara otonom. Bagaimana dengan otonomi khusus? Otonomi khusus di Jakarta, di daerah DIY ini menjadi sebuah, bisa kita amati dan kita eh, kaji apa sih sebenarnya yang dijalani dalam otonomi khusus yang kita mengenal adalah daerah istimewa. Desentralisasi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, ini adalah bentuk dari asas otonomi untuk menjaga secara pemerintahan. Lalu desentralisasi dan sentralisasi itu apa? Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam negara kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi, tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengan demikian, setidak-tidaknya di kalangan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan penyelenggara organisasi negara Indonesia telah diterima pemikiran yang mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan. Jadi dengan makna ini bahwa desentralisasi dan sentralisasi itu tidak antara kutub utara dan kutub selatan, tapi juga masih bisa berjalan beriringan. Jadi ada pemerintahan pusat yang mengatur dan desentralisasi secara daerah. Kalau dekonsentrasi apa? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat pada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepala gubernur atau bupati kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan. Makanya di negara kita memiliki wewenang, bupati memiliki wewenang sendiri, gubernur memiliki wewenang sendiri, lalu presiden juga memiliki wewenang sendiri. Makanya ini ada bagian dari dekonsentrasi. Jadi wewenang-wewenang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Lalu ada distribution of power pada negara federal. Nah, ini berbeda, kita tidak memakai ini karena kita memakai pemerintahan pusat yang ini dipakai oleh negara federal. Di negara federal, pemerintahan negara bagian adalah lanjutan dari konsekuensi dari penyerahan kekuasaan kedaulatan oleh negara-negara bagian. Jadi negara-negara bagian itu memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, berbeda dengan pemerintah negara kesatuan tadi dari atas menuju ke bawah pembagian kekuasaan. Tapi kalau federal dari bawah menjadi pusat. Terdapat penyerahan unsur dari negara-negara bagian ke pusat karena negara-negara bagian sebelumnya merupakan negara-negara berdaulat penuh yang berdiri sendiri. Jadi ada negara-negara kecil tapi dia berdaulat semua tapi bersatu menjadi satu negara. Ya. Contohnya di Uni Soviet, Uni USA itu ada beberapa negara bagian dan itu terbentuk dari negara yang berdaulat. Tugas dari pembantuan atau ini yang terakhir, penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Jadi ada beberapa urusan pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Jadi beda ya. Tadi ada federal itu negara yang sudah oke, digabungkan menjadi satu negara yang lebih besar. Tapi kalau ini dalam tugas pemantauan itu adalah negara pusat atau negara Indonesia secara menyeluruh itu diberikan kepada negara atau wilayah yang ada di bawah. Nah, kalau sistem politik desentralisasi di Indonesia ini ada beberapa periode yang telah
terjadi. Ini tercatat dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Terbaru tahun 2014 nomor 23. Hierarki dari pemerintah pusat bisa dilihat bahwa ada central government, ini dari presiden ke gubernur, lalu turun lagi ke bawah dan seterusnya. Nah, ini pembagian wewenangnya bahwa ada pemerintahan umum, ada pemerintahan absolut diberikan kepada pertahanan. Ini ada, secara absolut ada keamanan, pertahanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal secara keuangan. Lalu ada pemerintahan umum. Lalu ada kongruen, ini ada wajib dan pilihan. Kalau wajib harus pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Nah, ini menjadi sebuah kewajiban dari sebuah negara memiliki secara kongruen. Lalu secara pilihan ada kelautan dan perikanan. Ini kan belum tentu semua negara memiliki eh, kelautan dan perikanan karena ada negara yang hanya wilayahnya di daratan. Lalu ada pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Ini adalah sebuah pilihan yang eh, tentunya dapat dipilih untuk memajukan sebuah negara dan wewenangnya itu dapat dilimpahkan secara pilihan. Kalau pemerintah itu kan wajib untuk melayani kebutuhan dasar. Lalu siapa penguasa daerah ini menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi pemerintah daerah itu melaksanakan urusan pemerintahan secara menyeluruh, tidak sendiri-sendiri. Lalu ada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban dari daerah otonom. Jadi ada kepala daerah itu bupati, wali kota, ada gubernur. Nah, itu adalah pemerintah daerah. Jadi kita mengenal bahwa ada pemerintah daerah tingkat 1 dan ada pemerintah daerah tingkat 2. Nah, kita lihat dari peluangnya, ada otonomi daerah itu memberi peluang besar bagi partisipasi politik, lalu ada kewenangan daerah dari provinsi, kabupaten, kota, lalu ada 6 urusan dari pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, politik luar negeri, agama, dan justisi. Lalu ada ODA, tanggung jawab terhadap semua urusan perencanaan penyelenggaraan, implementasi, pengawasan, evaluasi, lalu ada urusan eh, instansi vertikal yang dilaksanakan oleh dinas daerah, jadi ada secara vertikal. Lalu ada daerah yang lebih leluasa menata organisasi sesuai kebutuhan. Jadi ada beberapa daerah itu kan memang berbeda ya, baik di Pulau Jawa saja setiap pemerintah berbeda-beda. Nah, itu memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Kalau kita lihat ada negara desa itu kan ada yang desa adat dan lain sebagainya ya. Kita mengenal banyak budaya. Lalu tantangannya apa sih? Tantangan ketika kita melaksanakan seperti ini. Daerah menghadapi keadaan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, karena tantangannya kan berbeda. Tidak bisa dengan satu komando tadi, karena sudah secara desentralisasi, tapi ada tantangan bahwa daerah itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Keleluasaan penataan kelembagaan harus ditetapkan dengan indikator yang objektif. Jadi ada indikator khusus dari pemerintah yang harus turun ke bawah. Nah, itu tidak semena-mena oleh Pemda untuk mengatur hal yang diinginkannya tersebut. Lalu urusan pemerintahan pusat dan daerah itu kongruen harus ditempatkan sesuai negosiasi dan argumentasi nasional yang rasional dan objektif. Jadi ada uh, aturan yang berargumen secara rasional. Lalu ada bagaimana kita kemungkinan terburuk dari penguasa daerah ini beberapa hal yang terjadi memang hal negatif lainnya adalah eh, korupsi dan lain sebagainya menjadi ladang yang terjadi saat ini kalau kita amati bahwa dengan adanya wewenang-wewenang daerah tersebut. Lalu ada otonomi rasa sentralisasi. Nah, kita lihat bahwa ada otonomi negara, kita lihat seperti Jakarta itu kan hampir urusannya adalah di pemerintah pusat. Lalu ketergantungan pada APBN ya karena keuangan kita adalah keuangan
secara APBN, jadi daerah itu juga tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan anggaran pendapatan belanja yang di luar hal ini. Lalu ini yang penutupnya yang terakhir ada pendapat dari Magnen Infinite International tahun 2014. Kita baca bahwa nasionalisme adalah isme yang berbunyi semua elemen memiliki kepentingan yang sama. Jadi ketika kita bicara nasionalisme itu memiliki kepentingan yang sama. Tapi apakah masyarakat miskin di eh, daerah Cakung atau Parangtritis punya kepentingan yang sama dengan konglomerat terbesar di Indonesia, padahal kedua-duanya bangsa Indonesia? Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab, kita diskusikan secara bersama. Kepentingannya itu berbeda atau tidak? Kalau kita melihat sebuah pantai untuk kita adalah nikmati, kalau penguasa konglomerat akan memilih untuk menjadi sebuah ladang bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah hal yang eh, melihat dari sebuah kepentingan. Lalu Abu Rizal Bakri sebagai bangsa Indonesia, apakah kepentingannya sama dengan rakyat miskin buruh di Cakung atau petani di Klaten? Tentu tidak. Mereka sama-sama bangsa Indonesia, tapi kepentingannya tidak akan sama. Jadi seruan-seruan, ayo bangsa Indonesia bersatu berarti menyuruh orang-orang miskin bersatu dengan Abu Rizal Bakri, mereka yang berkuasa. Nah, ini juga dilihat hubungan antara Jakarta dan daerah-daerah lain. Nah, ini adalah sebuah renungan bagi kita semua tentang eh, nasionalisme itu yang harus elemen yang sama, apakah kepentingannya akan sama dengan konglomerat dan atau penguasa dengan rakyat yang ada di daerah. Ya, ini pertemuan pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan menayangkan sebuah eh, video tentang apa sih otonomi daerah melalui sebuah video. Hai sahabat Benny, balik lagi sama aku Min Benny. Di video kali ini kita akan bahas tentang otonomi daerah. Tahukah kamu, ternyata cara kerja otonomi daerah itu mirip banget sama tugas kelompok. Pada dasarnya tugas kelompok itu siswa dikasih kebebasan untuk ngatur urusan kelompoknya masing-masing di bawah pengawasan guru. Begitu juga dengan otonomi daerah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Sahabat Benny tahu nggak, dasar diterapkannya otonomi daerah itu ada di UU nomor 23 tahun 2014 loh. Terus, kalian tahu nggak otonomi daerah itu apa sih maksudnya? Nih, Min Benny jelasin. Jadi, otonomi daerah berarti daerah diberi wewenang untuk ngatur kebijakannya secara mandiri. Terus, supaya apa Min? Supaya nggak ada pemusatan kekuasaan di pusat. Untuk kebijakannya sendiri dibuat oleh pemerintah daerah dan disesuaikan sama kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Kabupaten Banyuwangi jadi contoh sukses dari pelaksanaan otonomi daerah loh. Daerah ini bisa ngebuat program inovatif untuk jawab permasalahan di masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Aswar Anas, Banyuwangi meraih berbagai prestasi, diantaranya tingkat kemiskinan turun drastis dalam 7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan per kapita juga naik. Bahkan kinerja pemerintahnya sampai masuk 10 besar nasional selama 3 tahun berturut-turut sahabat Benny. Kebayangkan gimana pentingnya otonomi daerah dalam suatu wilayah? Nah, terlepas dari kelebihan yang dimiliki otonomi daerah, ternyata sistem otonomi daerah juga memiliki kelemahan sahabat Benny, yaitu terbaginya kewenangan antara pemerintah pusat
dan daerah. Menurut pasal 99 UU nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, absolut, yang kedua, konkuren, dan yang ketiga, umum. Absolut. Absolut adalah urusan yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Apa aja sih yang jadi urusan absolut dari pemerintah pusat? Pertama, politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan. Ketiga, keamanan. Keempat, peradilan. Kelima, moneter dan fiskal nasional. Yang keenam, agama. Wah, itu baru yang pertama. Banyak juga ya yang dipaparin Min Beni. Gimana dengan 2 jenis sisanya nih? Yuk lanjut ke penjelasan berikutnya. Konkuren. Konkuren adalah urusan yang penanganannya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Urusan konkuren pemerintah daerah terbagi menjadi 2, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan yang berhubungan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat. Sementara itu, urusan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, misalnya tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan contohnya pariwisata, pertanian, perdagangan. Terakhir nih, sahabat Beni, yaitu umum atau urusan yang kewenangannya dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan melalui pelaksanaan pertama, UUD 1945, kedua, Bhinneka Tunggal Ika, ketiga, pemeliharaan keutuhan NKRI. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang otonomi daerah, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Coba Itu adalah selingan video tentang bagaimana itu tentang otonomi daerah. Ya cukup ya, kita pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam.